Bu Ame, ya, selamat pagi semuanya. Acara ini kita bikin yang santai dan hidup ya. Nah, saya ingin kita banyak berinteraksi dan saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Amelia Imago. Tentu wajah yang tidak asing lagi ya, Tope Surabaya. Selamat pagi semuanya, Iya, selamat pagi. ya. Nah, kami berdua ini mengasuh sebuah channel di Instagram ya, Bu. Namanya Ye Yeay, Familia. Lia. Ya, silakan mungkin Ibu bisa sampaikan sedikit tentang Ye Familia sebelum kita mulai acara. Ya, izinkan saya sharing sedikit tentang Ye Familia. Jadi sebenarnya ide awalnya karena sebuah kerinduan ya, Lia Bu Yeni ya. Jadi itu sebuah kerinduan untuk kita bisa sharing, untuk juga saling support dan membantu untuk kesehatan mental di dalam keluarga. Pada itu pasangan suami istri maupun mungkin yang belum menikah ataupun juga anak-anak. Nah, itu yang kerinduan hati kami supaya kita bisa juga saling berbagi, saling support supaya menjaga kesehatan mental kita. Oke, sip, sip. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bu Amelia Imago itu adalah mantan kepala sekolah SD Citahati, ya. Oke. Nah, sedangkan saya sendiri eh, adalah mewakili Robo Kids ya sebagai founder dan owner. Saya ditemani juga oleh Siska ke, Hai Siska ke, ya dan juga Bro and Sis yang sekarang mungkin sedang mendengarkan sambil mengajar. Ya, senang sekali sudah ada satu mama-mama yang aktif ya, dan anaknya pinter banget loh Bu Ame ya. Wah, Join join di kita belum 3 tahun, tapi sudah bisa berani ikut lomba. Ya, Bu Yuli, halo, meskipun on off cam, tidak apa-apa ya, tetap mendengarkan dan tetap semangat. Oke, yuk kita mulai aja Bu Ame, silakan. oke. Ya, hari ini kita mau share tentang masalah perbedaan ya. Jadi nanti Bu Yeni akan share dulu tentang apa sih sebenarnya kenapa kita menyebutnya berbeda itu indah. Dan di dalam sebuah keluarga pasti ada perbedaan. Anak-anak kita aja pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun kembar, mereka pasti ada perbedaan. Nggak mungkin mirip sama baik karakter, fisik, dan semuanya. Bahkan kita juga share di IG kita bahwa eh, bahkan fingerprint itu tidak berbeda, retina mata dan semua hal. Jadi sebenarnya perbedaan satu dengan yang lainnya di dalam keluarga perlu dilihat sebagai suatu keindahan. Nah, mungkin kita mulai dulu ya dengan Bu Yeni yang akan sharing tentang berbeda. Kenapa berbeda itu indah? Oke, thank you Bu Ami. Saya izin share screen ya. Oke, ya, apakah sudah terlihat ya screen-nya? Oke, nah berbeda itu indah, satu topik yang menarik dan tidak ada habisnya kalau dibahas ya. Nah, sebelum mulai, saya izin perkenalkan diri saya dulu ya, sepintas ya. Saya seorang ibu dari 2 anak, suami saya Stanto Gunawan ya. Dan pendidikan terakhir saya adalah S2 Konseling dan MTH. Lalu terakhir saya mendapat sertifikasi konselor nasional di tahun 2023. Dan kerinduan saya adalah ingin berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya dapatkan dan alami, sehingga bisa menjadi satu referensi dan juga satu insight, inspirasi buat Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Karena saya berharap bahwa hidup yang cuma sekali itu dinikmati, bukan untuk dijadikan satu apa ya perjalanan yang penuh air mata dan derita. Nah, setuju ya? Oke, baiklah, kita mulai dulu. Nah, Bapak Ibu, konteks dari pembicaraan tentang perbedaan ini adalah di dalam keluarga, baik dalam hubungan antara couples, individu dalam keluarga itu sebagai pasangan, suami, istri, anak-anak ya. Nah, kenapa topik ini kami angkat? Karena ya berdasarkan data
statistik ya, survei di tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia itu meningkat banyak ya sejak tahun 2020 loh. Nah, kalau banyak keluarga tercerai, itu berarti banyak anak-anak yang terlantar dan terluka. Nah, itu sebabnya seandainya perceraian itu bisa dicegah, akan sangat membantu dan menolong kelangsungan hidup keluarga. Karena apa? Dari data 2023 ini, 75% itu gugatan datang dari istri loh. Gitu loh Bu Ame. Aduh, ya dari kaum istri. Lalu sisanya itu adalah dari gugatan suami. Nah, kebalik posisinya. Kalau zaman dulu mungkin yang sering menggugat cerai itu suami, istri manut ae wis meneng ae gitu kan ya. Nah, dan uniknya ternyata menurut survei itu juga penyebabnya itu adalah pertengkaran yang paling besar itu ya. Mayoritas kasus perceraian itu karena perselisihan antara suami istri di rumah. Nah, lalu yang kedua itu faktor ekonomi atau pasangan meninggalkan ya pasangannya dengan orang lain atau KDRT. Nah, ternyata tiga faktor penyebab terakhir ini itu paling sedikit persentasenya. Nah, justru mayoritas itu Soal karena pertengkaran ya. pertengkar. Oh my God Mm-mm. ya. Nah, oke. Nah, berharap dari sesi ini kita akan belajar ya pertengkaran itu sebenarnya bisa dihindari asal kita tahu dan paham apa ya yang menjadi sumber pertengkaran itu. Kalau hal-hal yang berbeda, hal-hal yang nggak signifikan, hal-hal yang remeh ya, nggak prinsip, it's okay lah gitu kan ya. Nah itu berbeda kan indah gitu kan ya. Nggak bisa kita minta semua orang itu sama dengan kita. Semua orang itu disuruh ikutin aturan kita, standar kita. No way lah gitu ya. Nah, Oke. kadang-kadang hal-hal kecil justru Iya. disimpan-simpan jadi besar. Betul, ditumpuk-tumpuk kan, lama-lama meledak dah ya. Iya. Nggak muat. Oke, ya sambil menyapa ibu-ibu yang baru join ya, kita lanjut aja. Nanti rekaman lengkapnya ada di YouTube juga, kita akan share di sana. Oke, nah selanjutnya dari data ini saya akan memaparkan ya, karena apa dampak perceraian itu anak-anak yang paling terkena. Mereka Ya. menderita dan mereka bisa menjadi berperilaku yang kurang baik. Nah, bisa melukai diri sendiri atau orang lain gitu ya. Dan yang paling penting adalah terganggu studi dan terganggu mentalnya. Mereka nggak bisa fokus, konsentrasi susah kayak gitu karena emosi jiwa ya. Oke, nah kita tidak ingin terjadi hal itu dalam keluarga kita. Mumpung ya, nah saatnya kesempatan untuk belajar. Oke, Nah, kok bisa sih berbeda indah ya? Berbeda itu bukannya bikin jengkel ya? Ini pertanyaan yang menggelitik ya. Iya ya, kadang itu kita kan sebel ya lihat, aduh pasangan kita ini contoh yang paling jelas ya suami misalnya. Karena saya istri nih, suami itu punya tipe yang berbeda dengan kita. Ya, misalnya ya punya kebiasaan yang berbeda juga. Kalau saya tipe yang rapi gitu, taruh barang-barang kembali ke tempatnya. Tapi suami itu tipe yang santai, udahlah taruh di mana aja. Jadi saya yang bereskan lagi 1 hari, 2 hari, terus bertahun-tahun begitu. Lama-lama bisa Suaranya jengkel. kok mengecil ya di tempat saya deh. Suaranya kecil. Oke, tes tes. Sudah cukup? Sudah jelas? Sudah, Ibu. Oh ya. Oke. Nah, jadi hal-hal kecil itu kadang bisa bikin emosi, bisa bikin marah gitu kan. Nah, itu. Se- Nah, sebenarnya kalau kita tahu perbedaan itu antara saya dengan suami tadi, itu nggak perlu untuk dijadikan kejengkelan-kejengkelan yang nggak perlu, ya. Oke. Nah, kenapa bermanfaat memahami pentingnya perbedaan itu? Ya, karena yang pertama untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri. Ya. Nah, lalu yang kedua supaya bisa fokus pada potensi strength dan growth kita saja. Ya. Yang ketiga supaya bisa menjalin hubungan dan komunikasi lebih baik dan bisa punya empati. Dan yang keempat supaya hidup lebih indah, nyaman, happy, dan ringan. Nah, ini sih goalnya ya. Oke, memahami perbedaan, menerima perbedaan itu penting. Nah,
Lalu berikutnya, perbedaan itu apa saja? Nah, yang pertama tentu secara fisik. Ya, saya nggak akan bahas ya, karena semua bisa dilihat gitu kan. Lalu yang kedua, pikiran. Nah, ini nggak bisa kelihatan. Ini akan saya bahas sedikit. Nah, cara berpikir seorang, cara seseorang itu menanggapi, mempersepsi atau memahami dunia sekitarnya, orang-orang sekitarnya sangat berbeda. Meskipun kita sudah menikah, sudah hidup bersama, ya, atau mungkin sudah pacaran sedemikian lama dengan seseorang yang kita kasihi, nah, kita belum tentu loh tahu jalan pikirannya gimana, cara dia berpikir bagaimana, cara dia mengolah informasi bagaimana. Nah, yang kita tahu adalah hasil dari pemikirannya, yang kadang itu tidak sama dengan harapan kita, ya. Nah, itulah sumber konflik. Oke, lalu apa lagi perbedaannya? Emosi. Nah, emosi ini berkaitan dengan perasaan. Gimana seseorang itu bisa mengekspresikan perasaannya? Tentu berbeda. Atau gimana orang itu bisa menikmati ya perasaannya dikasihi seperti itu. Itu juga berbeda, tergantung dari eh, bahasa kasih yang dominan dari dia apa. Oke. Lalu juga perbedaan histori. Nah, everybody has his history ya. Kenapa? Karena kita memiliki keluarga asal. Dari mana kita ada lahir, hidup, besar ya. Lalu juga kita juga mungkin tinggal di suatu tempat atau lokasi, daerah, wilayah dengan geografis ya, dan latar belakang etnis atau juga eh, budaya, ya tradisi. Nah, sudah pasti itu semua mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi cara kita merasa, dan mempengaruhi cara kita menghadapi orang-orang berkomunikasi ataupun bergaul. Ya, itu sebabnya history ini penting. Berbeda it's okay, ya. Tradisi berbeda atau apa saja yang dibawa itu sebelum menikah berbeda it's okay. Sampai menikah pun tidak akan berubah dan tidak akan mengubah histori yang ada, ya. Oke, lalu perbedaan lain apa? Edukasi. Nah, ini pendidikan sangat penting. Nah, bagi adik-adik, saudara-saudari yang belum menikah, nah, kalau boleh ya cari pasangan yang seimbang edukasinya. Ya, jangan sampai terlalu jeglek. Jeglek itu gimana ya maksudnya? Yang satu lulusan SD misalnya, yang satu lulusan universitas. Nah, itu nanti nggak nyambung ngomongnya, nggak bisa connect ya. Nah, itu sumber konflik juga. Oke, carilah pasangan Anda yang seimbang dalam hal pendidikan. Karena apa? Pendidikan ini membuat seseorang itu memiliki satu pemikiran, suatu pengertian, suatu kedewasaan dalam berpikir dan beremosi. Oke, lalu berikutnya perbedaan terakhir cara hidup. Nah, ini juga ya cara hidup ini yang tadi sempat saya singgung sedikit ya. Setiap orang pasti beda cara hidupnya karena kebiasaannya juga berbeda. Nah, itu sebabnya waktu masuk ke lembaga perkawinan ini mesti disepakati, mesti tahu dulu kebiasaan atau cara hidup apa yang membuat saya itu jengkel, yang membuat saya tidak suka. Sampaikan kayak gitu kan. Nah, dari situ kan dia ngerti, oh kalau caraku begini itu pasanganku tidak suka. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita mentoleransi, ada batas-batasnya. Kamu berbeda dengan saya mengerti, memahami, dan menerima. Tetapi dari sisi pihak yang lain pun juga mulai untuk belajar, ya, mengerti dan memahami kebutuhan dari pasangan yang supaya ya itu tadi tidak kekeh itu apa ya, memaksa gitu ya, tidak mau mengalah gitu ya. Nah, itulah perbedaan kurang lebih ya yang umum yang sering kita mudah temui dalam keseharian. Oke, nah terus gimana dong? Susah ya gitu kan? No, nggak ada yang susah. Kalau itu keluar dari hati dan kasih ya. Oke, nah yang pertama langkahnya yaitu menyadari diri atau memiliki self awareness, kesadaran akan diri sendiri. Artinya begini ya, kita ini bukan kebagusan, artinya bukan yang paling sempurna di dunia ya. Jadi kita pun masih ada kekurangannya.
terkadang kita lupa dengan kekurangan kita, kita menuntut orang lain sempurna, padahal kita tidak sempurna. Nah, fair dong ya, karena sama-sama tidak sempurna, broken ya, manusia berdosa juga, it's okay, bikin salah juga gitu kan ya, sadari itu. Nah, kalau kita punya kesadaran itu, kita tidak akan terlalu memaksakan orang lain ya. Oke, lalu yang kedua, self-worth, kebermaknaan diri. Maksudnya gimana? Kebermaknaan diri ini berkaitan dengan bagaimana diri kita sendiri memandang diri kita itu berharga dan bermakna. Nah, ya tentunya yang pertama bermakna di mata Allah. Kenapa? Allah itu sudah mencipta kita tuh very special. Betul-betul ditenun sejak dalam kandungan. Luar biasa kan? Teliti dan telaten pol Allah kita. Dan Bapak Ibu sadari ya, luar biasa sekali ya, satu persatu dia jalin. Dan dia punya rencana yang indah untuk setiap kita. Ya, makanya kita betul-betul bermakna. Siapa bilang diri saya jelek, atau saya kurang, atau gimana ya. Kita itu unik, spesial. Nah, tentang self-image ini, kita ada videonya. Ada lebih detail bersama Bu Ame. Nantikan ya seri selanjutnya. Lalu yang ketiga, self-confidence. Kalau kita punya self-awareness, kita punya self-worth, maka yang ketiga ini, kita pasti pede dong dengan diri kita. Kita mau eksis dimanapun, kita nggak usah pakai topeng, ya, nggak usah pakai, aduh tutupin ini, tutupin itu, apa adanya aja lah aslinya, gitu kan ya. Nggak pakai ribet-ruwet gitu kan. Jadi hidup lebih ringan, Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya sangat-sangat meringankan. Nah, dulu saya nggak bisa seperti ini. Saya cerita sedikit ya. Dulu saya selalu memikirkan, yang kedua itu ya, saya tuh kurang bermakna, saya tuh nggak bisa seperti dia ya, gitu ya. Saya tuh, aduh, kayak kurang terus. Nah, akhirnya jadi saya nggak pede, betul nggak? Kalau mau kemana-mana tuh mesti perhatikan penampilannya, udah rapi belum ya. Terus gimana nih? Nggak boleh ada yang ketinggalan gitu kan ya, atau kurang apa. Nah, tuh make up harus ada gitu kan, wajah harus bagus, tampilan bagus. Nah, tidak perlu sebenarnya. Sekarang saya bisa loh kemana-mana pakai sendal jepit. Oke, yang berikutnya, langkah berikutnya adalah self-efficacy. Pada saat kita punya percaya diri, maka akan tumbuh satu kemampuan ya, merasa mampu dalam diri ini untuk melakukan sesuatu. Ya, betul sekali. Ya, nah contohnya ya, saya tuh nggak bisa ngomong sebenarnya. Ya, tapi karena pekerjaan terpaksa nih. Ya, pertamanya terpaksa. Lalu karena ya familia nih, nah sama Bu Ame nih, terpaksa ya. Aduh, Bu Ame, gimana ya? Aku tuh nggak biasa ngomong. Bisa, C. Wah, memotivasi aku terus. Thank you ya, saya. Oke. Nah, jadi aduh gimana ya? Ya udah saya membangun tadi itu self awareness, lalu kemudian self worth saya, lalu yang ketiga tumbuh self confidence. Ya sudah, saya merasa apa yang saya omongkan ya sudah saya omongkan ya. Saya berusaha mempersiapkan. Nah, semoga berguna. Ya buat saya nggak mesti harus yang terbaik ya, selalu ya apa adanya aja. Dan ini akhirnya memampukan saya untuk bisa berkembang. Dan sampai sekarang ini saya juga nggak tahu kok nyerocos terus di AME ya. Jadi efek latihan rekaman ya familia setiap bulan ya. Rutin, bayangkan jam terbangnya itu benar-benar deh. Oke, nah akhirnya yang kelima, kita bisa bertumbuh ya. Menumbuhkan diri sendiri dari semua aspek yang kita punya, tubuh, jiwa, roh ya. Spiritual itu harus juga bertumbuh. Nah, akhirnya kayak pohon nih, ya toh kita mulai memperkuat akar itu di step 1 ya, self awareness ya, dengan segala macam keunikan kita apa adanya itu kita perkuat akar jati diri kita. Nah, lalu yang kedua, kita merasa bermakna, kita itu spesial, kita itu jenis ciptaan yang apa. Kalau pohon itu ada pohon apel, pohon jeruk, ya kita tuh jelas kita mau jadi pohon apa gitu kan ya. Oh, itu. Nah, terus kemudian yang tahap ketiga, sesudah self worth kita punya self confidence ya.
Nah, akhirnya sudah punya percaya diri, batang pohon kita itu makin kokoh berdiri, akar kita makin ke dalam, karena kita selalu bersyukur dan merasa, aduh betul ya, berterima kasih. Nah, kita terus-menerus memperdalam akar ini supaya nutrisi yang kita dapatkan untuk jiwa kita itu terus ada dan cukup. Ya. Nah, lalu makin lama kita akan menjadi pohon yang kuat. Nah, sesudah pohonnya batangnya kuat, besar, daunnya lebat. Nah, tahap keempat dia mampu untuk menghasilkan buah, ya. Nah, kalau pohonnya nggak berbuah, ya nggak apa-apa. Paling nggak jenis pohon yang rindang gitu kan banyak ya pohon macam-macam. Nggak mesti buah bunga kayak apa kayak gitu kan, yang bisa dinikmati keindahannya. Nah, yang kelima bertumbuh terus sampai akhir hayatnya. Nah, itulah kita kan sering ketemu ya pohon yang lain yang nggak apa-apa berbeda. Kalau saya dengan Bu Ame itu ya, berbeda banget. Nah, Bu Ame itu lebih lebih ceria orangnya dari saya lebih kalem. Ya udah, saya juga nggak berusaha meniru Bu Ame. Gimana sih Bu Ame ajarin saya bisa lebih ceria? Saya nggak bisa seperti Bu Ame. Saya meskipun bicara cerewet kayak gini, tapi stylenya pasti berbeda dengan Bu Ame. Ya, oke. Jadi be happy with yourself. Different is beautiful. Oke. Nah, gitu Bu Ame. Terakhir ya, reminder, bersyukur selalu apapun keadaan kita ya. Jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Menerima diri sendiri dulu apa adanya, baru kita bisa menerima orang lain. Nah, disitulah indahnya perbedaan pada saat kita bisa menerima orang lain itu apa adanya. Tidak menuntut dan tidak memaksa dia mengikuti apa yang kita mau. Nah, oke, thank you. Ya, sekian. Yuk. Nah, Nah, menarik ya ini pembahasannya hari ini nih. Terima kasih. Saya tuh sebenarnya panggilnya bukan Bu Yeni, tapi saya panggilnya C Yeni sih memang. Tapi ya, karena masih di umum, jadi saya masih sebutnya Bu Yeni gitu ya. nggak apa-apa Oke, lah. nah Bu Yeni juga membahaskan ini tentang gimana sih sebenarnya kita tuh berbeda karena ya diri kita ini adalah spesial. Ya saya cuma mau nambahin sedikit karena memang nggak ada yang seperti kita sih. Mau cari di mana di dunia ini, woi. Yes. Hanya kita lah satu-satunya orang yang di dunia ini. Artinya ya saya adalah saya kalau walaupun ada yang katanya mirip atau dan sebagainya, tapi semirip-miripnya kita adalah kita sendiri. Nah, karena itu sebenarnya yang paling tahu kita adalah diri kita atau dan juga pencipta kita ya pasti ya dia. Jadi otomatis kita harus cari kembali dulu kepada pencipta kita. Karena Tuhan yang tahu siapa kita, berarti kita harus kembali dulu kepada Tuhan karena memilik sebenarnya hidup kita, pencipta kita yang sudah merancangkan kita akan bagaimana. Nah, itu kita mulai-mulai untuk tetap kembali kepada Tuhan supaya kita juga memiliki self yang tadi di-sharingkan oleh Bu Yeni ya gitu ya. Jadi dari self awareness dan sebagainya. Nah, kita mulai dan saya suka kata yang ditekankan yaitu proses. Penting ya ini karena semua it's a matter of process karena pasti nggak mungkin lah mulus semua. Jadi gimana dalam pencarian diri kita juga bahkan sampai mungkin usia kita entah sampai kapan itu sebenarnya kita juga masih terus membangun self awareness. Kadang-kadang kita juga masih mencari sebenarnya aku ini siapakah aku dalam tanda petik ini. Ya udah memang udah ada bagian yang udah kita terima, ada bagian yang sudah kita sadari, tapi juga kadang-kadang kita juga masih terus ada proses untuk menggali, mengenal lebih dalam, dan semuanya itu adalah proses, dan itu kata yang sangat menarik untuk kita menemukan sebenarnya lebih dalam lagi tentang diri kita. Gitu sih. Oke, mungkin ada rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan aja ya, karena kita kelihatannya masih muda semua ini, walaupun wajahnya tidak Ya. ada yang terlihat. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya atau mendiskusikan sesuatu, kalau itu mungkin satu pengalaman yang dalam pencarian diri yang mungkin rindu untuk dibagikan atau ditanyakan. Misalnya kok saya sampai sekarang sudah umur segini, saya juga merasa saya nggak bisa apa-apa, atau saya nggak punya pengalaman, atau mungkin yang walaupun sudah berumah tangga juga di keluarga kok saya rasanya nggak punya jalan untuk mencari melihat perbedaan itu benar-benar indah. Ya, bahkan yang sudah menikah bertahun-tahun mungkin juga bisa sharing gitu loh, mungkin menyadari bahwa ternyata ada hal-hal yang dijumpai lagi, lo dulu nggak gini, sekarang kok gini gitu ya. Nah itu juga mungkin bisa di-sharingkan.
rekan-rekan sekalian, mungkin ada pertanyaan dipersilakan. Tapi kami juga mengundang untuk bisa follow IG @yefamilia dan juga DM Instagram kalau seandainya mau ada konseling atau ngobrol-ngobrol, sekedar ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental. Mungkin adakah? Oke. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru join ya. Ada dari RK Madiun, RK itu Roboh Kids Madiun, Bu Ame. Ya, halo. Lalu juga ada Bu atau Bapak Justin ya. Ini lalu ada Bu Justina, Anda Rusari, lalu ada Bu Sylvia ya. Halo, salam jumpa. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, materi sudah selesai saya sampaikan tadi. Nanti kalau ingin mendengarkan lengkapnya bisa di channel YouTube Robo Kids ya. Nanti di situ bisa dilihat dari awalnya. Nah, inti dari pembicaraan saya adalah bahwa kami berdua mengasuh rubrik ya Familia dan saya sendiri dari Robo Kids itu concern dengan dunia keluarga. Ya, keluarga itu pasangan ya, anggota keluarga, anak-anak. Nah, kalau kita terus menimba ilmu, pengetahuan, dan juga wawasan, maka berbagai hal masalah yang dihadapi seputar perbedaan antar kita di dalam keluarga itu tidak sampai menghasilkan satu perceraian atau perpisahan atau mungkin salah paham ya yang mengakibatkan luka atau juga mungkin mengakibatkan putusnya komunikasi atau hubungan kasih dan itu ya nggak worth it lah kalau ya saya lihat ya kalau seandainya tahu perbedaan itu masih bisa di manage dikelola dengan baik ya itu intinya. Oke, halo, selamat bergabung Ibu Sri. Baiklah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau mungkin mau sharing juga bisa tentang, oh iya sih, saya juga bisa sharing di latar belakang, mungkin di keluarga atau di gimana lah, maksudnya berkaitan dengan perbedaan. Jadi kita hari ini topiknya seputar belajar menerima diri kita dulu supaya kita bisa menerima orang lain gitu ya, Bu Yeni ya. Ya, Adakah rekan-rekan sekalian atau saya sharing dulu deh, kan saya cuma sharing tentang soal perbedaan ini kan dari tipe orang ya. Salam kenal Bu salam Sri kenal. Lestari ya. Saya mau sharing sedikit tentang kita tuh mengenalkan kadang-kadang tipe-tipe orang juga berbeda. Nah, saya itu orangnya tuh kalau rekan-rekan sekalian mendengarkan saya bicara dengan Bu Yeni berbicara itu agak beda ya. Pace-nya juga seperti itu. Kalau Bu Yeni mungkin lebih kalem, lebih pelan, pace-nya juga lebih pelan. Tapi kalau saya tuh kalau saya nggak direm itu kadang-kadang bablas kayak kereta api lebih panjang. Nah, dan sebenarnya bisa sedikit dipikirkan kalau dengan tipe bicara yang seperti ini juga saya itu orang yang kurang sabar di setiap hampir di setiap hal. Jadi pastikan saya itu kurang sabar dan kadang-kadang saya itu menghadapi orang-orang yang dalam tanda petik ya agak lemot menurut saya. Menurut saya ini kan standar saya. Artinya agak lemot dan itu buat saya itu masalah besar gitu, masalah banget. Kalau saya harus nunggu, saya harus nyabar dan sebagainya tuh dulu mudah sekali saya tuh mudah sekali mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Artinya saya mengucapkan kata-kata yang sangat tajam atau nyindir yang bukan nyindir sih sebenarnya saya ngomongnya to the point. Tapi maksudnya kata-katanya tuh sangat menusuk perasaan gitu dan sebagainya karena menunjukkan ketidaksabaran saya. Tapi karena tadi kita udah menyebutkan bahwa ini adalah proses, saya juga belajar melihat kepada diri saya sendiri lebih lanjut. Itu kan standar saya gitu. Jadi kata tidak sabar itu kan standar saya maunya cepat, saya maunya yang gampang, saya maunya instan, saya maunya yang mudah, itu saya. Tapi belum tentu orang lain seperti itu. Belum tentu orang lain itu juga seperti itu gitu, apalagi misalnya pasangan kita gitu. Belum tentu seperti itu kan. Kita menginginkannya oh maunya tek 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 begini. Nah, tapi orang lain nggak gitu. Nah, proses itu ternyata nggak gampang untuk belajar ketika akhirnya saya mengetahui oh ya kayak saya dengan adik saya itu juga orangnya lebih santai gitu jadi kalau misalnya ada apa-apa buat dia terlambat itu nggak apa-apa tapi buat saya terlambat itu masalah jadi saya suka pakai slogan saya lebih baik
kita yang menunggu daripada kita ditunggu orang. Tunggu orang itu nggak enak. Saya ngomong, tapi dia bilang, loh nggak apa-apa. Kita kan bintang tamu, kita datang pada saat tepat pada waktunya atau terlambat sedikit. Ya kayak gitulah kisahnya tuh ada banyak sekali sebenarnya. Tapi saya juga melihat, ketika saya melihat dia, oh itu kan standar saya bukan standar orang lain. Karena ketika saya menyadari saya berbeda, demikian juga orang lain gitu. Dan karena saya menyadari itu, saya bisa lihat, oh iya ya, berarti standar saya juga nggak perlu memaksakan standar saya ini kepada orang lain. Artinya kadang-kadang saya juga perlu yang namanya toleransi. Memang sih kadang-kadang saya juga masih, ini sudah waktunya kayak gitu. Tapi saya lebih toleransi. Sekarang kalau misalnya itu saya nggak marah, meledak, saya nggak ucapkan kalimatnya, saya cuma bilang, kalau boleh berikutnya, kalau memang janji jam segini, misalnya itu janjian gitu ya, jam 5 ya tolong jam 5 aja. Kalau memang mau molor ya tolong diinfokan saya lebih awal supaya saya juga datangnya sesuai jam itu, saya bilang gitu. Jadi lebih mudah kalimat-kalimat saya juga berbeda, sikap saya juga mulai berbeda. Ketika self awareness, saya juga mulai lebih menyadari, oh iya ya ternyata itu standar saya bukan standar orang lain. Nah itu dengan menerima itu saya juga lebih mudah lah. Sekarang kalau misalnya ini ada yang molor-molor dikit ya oke lah, saya lebih toleransi. Tapi walaupun mulut ini kadang-kadang nggak sabar untuk mengucapkan kata yang jerat itu, tapi saya juga mengganti dengan kalimat yang bisa lebih baik lagi. Walaupun saya tetap ingin mengingatkan. Seperti itu sih kira-kira sharingnya. Iya, Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Ini forumnya lebih terbuka ya, ya, bukan betul. pembicaranya yang berbicara. Sekarang Ngobrol-ngobrol kita seru. mau lebih ke diskusi ya. Iya, seru-seruan nih ngobrolnya, ya. Oke. Silakan Ibu-ibu, teman-teman semuanya, kalau ada yang mau share ya atau mau bertanya, boleh. Nah, ya lumayan nih sudah 10 orang ya. 10 itu dua tangan kita lengkap ya. Oke, kalau saya eh, nah sempat terjadi gegar budaya di dalam keluarga rumah tangga ya. Suami saya orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur tuh kan ceplas-ceplos ya. Suaranya keras, lalu juga ngomongnya itu to the point, plak 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 gitu kan ya. Nah, saya orang Jawa Barat. Ngomong saya pelan, suara saya nggak bisa terlalu keras. Dan eh, saya terkaget-kaget gitu kan. Apalagi tempat tinggal sama ibu mertua gitu kan ya. Wah, saya kaget, itu mama lagi marah ya. Enggak, katanya itu udah biasa. Nah, itu jadi kadang itu berbahaya ya kalau kita itu pakai persepsi kita ini loh. Ah, jangan-jangan dia lagi jangan-jangan enggak, ternyata berbeda memang caranya mereka bicara, intonasinya mereka bicara dengan cara saya bicara dan intonasi saya. Nah, waktu saya memahami itu, oh iya, it's okay. Nah, mulailah ada toleransi dan menganggap perbedaan itu bukan lagi suatu hambatan, satu yang menjengkelkan. No, tapi satu yang indah seperti itu. Itu kira-kira. Oke. Ya, gimana rekan-rekan? Apakah ada yang mau sharing nih? Boleh dah di-sharingkan pengalamannya tentang perbedaan. Baik itu, kadang-kadang orang tua dengan anak juga sering ya, itu yang paling sering sih ya. Ya, Kan ada gap benar. antara generasi ini juga. eh, Mamanya niatnya ngomongnya gini, anaknya tangkapnya berbeda. Tapi anaknya menjawab dibilang kurang ajar karena menurut anak-anak kadang mikirnya loh itu aku bukan kurang ajar, aku cuma state the fact gitu. Cuman ngomong ini Ya, itu bukan berniat kurang ajar gitu dan sebagainya. Itu juga ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan sebenarnya semuanya kalau bisa dilihat dengan membangun self awareness, self worth, self confidence, bahkan self accuracy sehingga kita bertumbuh dan ada proses itu semuanya bisa dilihat dengan cara yang menarik gitu sebenarnya. ya, betul. Dan kalau kita sudah matang gitu ya, sudah bertumbuh gitu, kita itu bisa lebih mudah ya untuk berkomunikasi sih. Nah, tentu ini juga perlu dilatih ya. Jadi kadang komunikasi itu kan nggak cuma asal ngomong, tapi perlu ada tujuan gitu kan. Terus gimana caranya? Nah, contohnya seperti Bu Ame tadi ya. Tujuannya supaya mengingatkan orang nggak telat tadi katanya. Tapi kata-kata yang dipilih udah berbeda karena jauh lebih matang sekarang gitu kan. Kalau enggak, waduh itu juga jadi sumber perkara ya. Bom. Kira-kira gitu. Oke.
Ya, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Dan kami berdua adalah konselor, jadi kami boleh apa, membantu ya, penolong mungkin ada Bapak Ibu, orang tua yang membutuhkan ya pertolongan dalam hal misalnya masalah-masalah dengan anak, masalah-masalah dengan pasangan, keluarga ya, tentu dengan appointment. Nah, silakan untuk bisa menghubungi @yfamilia_. Di situ bisa DM kami atau menghubungi Robokids juga boleh ya, DM untuk bisa mendapatkan sesi konseling ya. Nah, silakan. eh, Kalau Bu Ame ini spesialisnya anak-anak ya, Bu Ame ya. Ya, Usia berapa, Bu? Usia berapa? anak-anak remaja sih. Jadi saya punya Heeh. klien juga yang masih kuliah semester 1 masih oke. Cuman saya lebih concern lebih ke early child. Jadi kalau bisa anak-anak yang masih kecil kelihatannya anak saya nih kok gini dan sebagainya. Kadang-kadang kita orang tua suka menyebutnya atau secara umum ya orang-orang suka menyebutnya nakal. Padahal seharusnya itu mungkin mereka bukan nakal tapi ada kerinduan untuk diperhatikan, ada sesuatu yang kurang, ada yang rasa rasa kurang, rasa hilang, atau mungkin ada trauma yang mungkin kadang-kadang kita nggak tahu tapi itu sebenarnya dialami oleh anak-anak kita. Nah itu yang saya lebih concern ke arah situ. Ya. Kalau Bu Yeni mungkin Dan lebih umum ya, karena sudah jangkauannya udah lebih luas. Jadi mungkin enggak dari juga. anak-anak bisa sampai orang dewasa, bahkan suami istri dan seluruh keluarga. Ya, ya, meskipun umum, saya banyak menangani kasus-kasus remaja dewasa muda juga yang kehilangan motivasi ya. Dan ternyata setelah konseling itu sebenarnya karena perbedaan ya. Perbedaan apa? Ya itu tadi perbedaan cara berpikir, lalu perbedaan cara mengungkapkan perasaan atau merasakan kayak gitu ya, yang mengakibatkan konflik-konflik yang demikian banyak dengan orang-orang sekitarnya. Nah, tapi dia nggak ngerti bagaimana untuk keluar dari situ. Nah, setelah tahu, setelah diberi apa mungkin kayak wawasan baru ya, nah itu berbeda banget akhirnya, dan dia bisa lebih happy dan bisa termotivasi. Nah, mungkin demikian juga dengan kita semuanya. It's okay, gitu kan. Baiklah, nah, kembali ke topik perbedaannya. Ada tips yang lain mungkin Kalau rekan-rekan mungkin masih malu atau mau menanyakan lewat di message juga boleh di sih, chat juga boleh. karena belum ada respon. Karena kan Ya. nggak kelihatan wajahnya, jadi kita nggak tahu apakah ada pertanyaan, ada curiosity atau terlibat dan sebagainya. Cuman mungkin nanti ini kita bisa follow up ya, Bu Yeni ya, nanti di IG @yfamilia_. Sekali lagi IG-nya @yfamilia_. Bisa lewat DM ataupun ya ikuti beberapa hal yang sudah kami sharingkan di sana. Bisa ikuti feed maupun story-story yang ada di IG Yfamilia. Kalau itu seputar masalah keluarga atau masalah topik-topik yang kita bahas sih. Kalau bulan ini kita lebih ke arah building self image. Jadi gimana untuk membangun gambar diri kita. Gitu. Kalau udah mungkin belum ada respon atau masih ada pertanyaan atau itu dari rekan-rekan, gimana nih Bu Yeni? Ya, sambil menunggu, mungkin belum panas ya. It's okay, masih ada waktu sekitar berapa ini? 20 menitan ya. Nah, saya akan coba sampaikan tips ya, bagaimana supaya bisa mengelola perbedaan dengan baik. Nah, yang pertama itu adalah kembangkan skill untuk mendengarkan. Ya, saya rasa itu ya. Jadi, sebelum kita bicara, kita betul-betul mendengarkan dulu. Kalau bisa dari berbagai sisi, entah itu perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara mengekspresikan, ya, kita lebih baik tanya dan kumpulkan informasi dan kenali dengan siapa kita bicara itu. Nah, dengan begitu, pada saat kita mendengarkan dia, maka orang yang didengarkan itu akan lebih merasa happy ya, karena ya itu tadi dia merasa diperhatikan, dimengerti, dipahami. Nah, oleh sebab itu, pada saat dia merasa happy
maka dia akan lebih enjoy, lebih merasa nyaman ya untuk bicara. Kalau enggak, ya udah dia akan stop bicara di saat dia merasa nggak nyaman dan langsung tutup pintu gitu ya. Skill mendengarkan. Lalu yang kedua, jangan buru-buru untuk memberikan penilaian apapun. Jadi meskipun kita tahu kalau apa yang kita dapatkan itu dari dia itu nggak betul misalnya, kurang ada yang keliru atau apa, kita tidak buru-buru menjudge. Ya kamu sih gini gitu, nah, jangan. Nah, jadi jangan gunakan kata-kata yang tendensi ke sana. Lalu yang ketiga juga pilih kata-kata yang tidak membuat apa membuat orang itu merasa apa ya terpojok kayak gitu ya, atau merasa dipaksa atau gimana gitu ya, pokoknya hindari kata-kata yang seperti itu. Nah, itu tiga hal itu kalau dilakukan terus pada pasangan, anak, percaya deh, feedbacknya pasti akan bagus. Oke. Dan oh ya, satu lagi Ami. Kadang kita itu memikirkan kalau kita sudah melakukan hal ini, maka kita seharusnya mendapatkan hal itu. Nah, itu kan ekspektasi ya. Kalau sudah kasih ini, baiknya kita juga dapat ini. No, dalam keluarga itu sebaiknya tidak transaksional. Tapi apa yang kita berikan, berikanlah dengan tulus apa adanya. Pada saat orang yang diberi itu tidak tahu berterima kasih pun, kita tetap melakukan bagian kita dengan konsisten. Ya, itu adalah praktek kasih yang terus-menerus. Dan saya percaya apa yang dilakukan itu pasti akan berbuah juga. Orang itu kan bukan batu ya, yang ditetesin air bisa bolong. Nah, orang ditetesin kasih terus masa nggak bolong gitu. Pasti bisa berubah suatu saat. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Oke, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin closing statement, Ami. Oke. Jadi Bu Yeni membuka, saya menutup gitu. Ya, Saya biasanya kalimatnya singkat, yaitu memang perbedaan itu indah, mari kita cari keindahannya. yes. Nikmati, enjoy keindahannya, dan nikmati proses. Karena proses itu perlu dinikmati. Kalau semua di dunia ini warnanya cuma satu, kan nggak menarik gitu ya. Kalau warna-warni kan jadinya menarik. Seperti Tuhan menciptakan semuanya berwarna-warni dan semuanya berbeda-beda, itu sungguh amat menarik. Dan itu juga menyenangkan hati Tuhan, dan juga kita juga yang melihatnya juga menikmatinya. Karena itu mari kita menikmati perbedaan itu, karena perbedaan itu indah. Yes. Sip, sip. Ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu Bro and Sis semuanya. Silakan kalau misalnya ada usulan-usulan topik yang lain ya, boleh di DM juga di Instagram Robo Kids maupun Ye Familia. Kami akan mencoba untuk mempersiapkannya juga. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi satu inspirasi dan bermanfaat. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Ame, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Yeni, sampai jumpa Tuhan rekan-rekan berkati. semua. Bye. Bye.